Oke, baik. Nah, kuliah kita pada pagi hari ini adalah tentang integrasi Islam dan psikologi. Jadi kalau kemarin kita udah bahas ya tentang islamisasi ilmu dan kenapa sih akhirnya islamisasi ilmu itu perlu kita lakukan. Ada apa dengan ilmu psikologi atau pengetahuan hari ini, gitu ya? Apakah pengetahuan hari ini itu belum Islam? Terus kenapa akhirnya ada islamisasi? Kalau dilihat dari apa namanya? Dilihat dari pengertian islamisasi ilmu disampaikan bahwa pemurnian kembali. Oke, kalau ada kata pemurnian kembali berarti dulunya pernah murni. Terus kemudian hari ini pengetahuan yang kita miliki atau pengetahuan yang ada di sekitar kita itu tercemar. Jadi teman-teman perlu paham kira-kira tercemarnya itu apa yang membuatnya tercemar, terus kemudian yang disebut murni itu ketika apa, gitu ya. Nah, ini kemarin sudah kita bahas. Nah, sekarang kita masuk ke integrasi. Langsung dalam upaya melakukan islamisasi ilmu dalam ilmu psikologi, kita akan melakukan yang namanya integrasi. Integrasi Islam dan psikologi. Nah, di sini juga kita akan mengkaji kenapa sih akhirnya perlu ada integrasi antara Islam dan psikologi. Seperti yang saya tugaskan kepada teman-teman, jadi dalam hal ini ilmu psikologi berperan dalam dalam memahami fenomena yang ada pada umat Islam. Itu dalam hal apa? Yang pertama, ilmu psikologi itu, kajian psikologi itu dapat menjelaskan bagaimana hukum pidana Islam itu memberikan dampak yang efektif untuk menurunkan kriminalitas. Terus kemudian yang kedua, kajian dalam ilmu psikologi itu dapat mengkaji bagaimana dampak kehamilan remaja dan urgensi akhirnya memberikan pendidikan seks Islami. Terus kemudian psikologi juga mempengaruhi atau berdampak pada efektivitas dakwah. Nah, di dua yang di bawah ini kita melihat bahwa jadi sebenarnya ada efek psikologis gitu ya. Artinya ketika kita menjalankan ibadah puasa ataupun berzikir, ternyata itu memiliki dampak terhadap kesehatan jiwa kita. Siapa yang melakukan pengkajian ini? Tentu yang melakukan pengkajian ini adalah ilmu psikologi. Nah, sebelum kita bahas satu-satu, ada nggak yang sudah menemukan artikel tentang efektivitas yang mengkaji tentang efektivitas hukum Islam dalam menurunkan kriminalitas dikaji dengan teorinya psikologi? Kalau saya nemunya yang bimbingan konseling. Oke, boleh, nggak apa-apa. Silakan di-sharing, Fatia. Nanti ini kita discuss aja ya. Jadi teman-teman silakan sharing. Kira-kira artikel yang tadi sudah ditemukan yang berkaitan dengan efektivitas perbagian ini itu bergantian bercerita. Apa hasil temuannya? Ya, gimana Fatia? Iya Bu, maaf ya Bia, banyak tukang Nggak bangunan. apa-apa. Ini saya ada ketemu jurnal dari Muhammad Said Jamhari dari IAIN Lampung tentang efektivitas sama efisiensi hukuman had tentang zina dalam pidana Islam sama hubungan penjara pada hukum pidana positif. Oke, boleh. Silakan di-sharingkan. Isinya apa? Jadi di jurnal ini intinya dikasih tahu tentang efektifnya hukum Islam yang tentang hukum cambuk, hukum rajam bagi para pelaku perzinahan dibandingkan sama hukum pidana positif karena hukum Islam tentang pelakuan itu perzinahan orang yang melakukan perzinahan lebih efektif karena lebih memiliki efek jerak dibandingkan sama hukum pidana positif yang cuma misalkan kayak cuma di penjara beberapa bulan gitu. Lebih memberikan efek jerah ya? Ya.
Itu penelitiannya dikajinya di mana? Itu cuma pengkajian aja atau ada bukti empiriknya? Ada bukti empiriknya Hmm. di sini sebentar. Di Acehnya itu, Bu. Oh, oke. Ya, di daerah Aceh. Iya, di Aceh kan memberlakukan hukum itu ya, hukum cambuk Ya, ya. hukum cambuk ya, di Batu. Oke, baiklah. Nah, ini sedikit tambahan. Jadi di Aceh itu sudah berkurang dan ternyata ketika kita tinjau lagi di beberapa negara, contohnya ini ada negara Sudan di mana mereka menerapkan hukuman Islam gitu ya. Ternyata terjadi penurunan angka kriminalitas. Kalau di sini berdasarkan informasi ini, jadi pembunuhan itu untuk kriminalitas berupa hukuman berupa tindak kejahatan pembunuhan itu turun sebanyak 71%. Tinggi ya, sangat tinggi banget. Terus kemudian pencurian itu turun 55%. Nah, ini ditinjau dari dua itu aja. Kalau tadi zina itu juga ternyata lebih efektif. Padahal kalau misalnya kita lihat atau menurut pandangan orang Barat dikatakan bahwa wah hukum Islam itu kejam banget gitu ya, bahkan dituduh tidak manusiawi. Tapi ternyata kalau kita lihat faktanya, kalau kita lihat bukti secara empirik gitu ya, bukan berdasarkan apa ya persepsi bahwa itu enggak itu kejam dan lain sebagainya. Ternyata hukuman penjara itu tidak lebih efektif dibandingkan dengan hukuman-hukuman Islam. Nah, ini ada dalam tinjauan psikologi sosial. Jadi, menurut psikologi sosial itu ketika pemberian hukum, dasar pemberian hukum itu perlu didasari oleh niat melakukan kebajikan dan keburukan. Niat melakukan keburukan. Sedangkan ada sistem hukum pidana dalam Islam gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam Islam itu ada kan teman-teman pasti pernah dengar amal ma'ruf nahi mungkar gitu ya. Nah, amal ma'ruf nahi mungkar itu adalah ketika kita berlomba-lomba untuk menasehati dalam kebaikan dan melarang dalam keburukan, dan itu tidak pandang bulu gitu ya, mau orang lain mau keluarga dekat itu tidak pandang bulu. Bahkan waktu itu Rasulullah sampaikan, bahkan kalau Fatimah sekalipun mencuri maka akan aku potong tangannya gitu ya. Artinya hukum pidana itu tidak pandang bulu. Nah, penerapan ini gitu ya, kalau misalnya dikaji dalam psikologi sosial itu ternyata sangat-sangat berdampak, sangat-sangat efektif untuk menerapkan hukum-hukum Islam dan penerapan apa ya, menghalau orang-orang untuk akhirnya melakukan kriminal. Kenapa? Karena selalu ada nasihat menasehati antara orang lain. Ibarat kadang-kadang kita mungkin hilaf, tapi kan kemudian kita dinasehati oleh orang lain, gitu ya. Orang lain menasehati kita untuk tidak melakukan keburukan dan menasehati kita untuk akhirnya melakukan kebaikan. Nah, pola tersebut masyarakat yang dibangun dari nilai ini itu menjadi masyarakat yang saling tolong menolong, saling peduli, saling mengingatkan gitu. Sehingga ada awareness, tidak hanya awareness itu yang sifatnya pribadi, ya udah yang penting aku baik-baik aja dan aku tidak melakukan kriminalitas. Enggak, kalau dalam Islam enggak gitu. Kalau misalnya kita berorientasi tidak hanya pada diri kita aja, tapi juga kepada orang lain. Kenapa? Karena ada anjuran untuk saling mengingatkan. Mengingatkan kepada keburukan dan melarang kepada kemungkaran. Itu yang pertama. Nah, sekarang siapa yang dapat kajian psikologi tentang kehamilan remaja dan pendidikan seks Islami? Ada? Saya, Bu. Oke, silakan Fitri. Nah, kalau di jurnal yang saya temuin, judulnya ini kan pendidikan reproduksi seks pada remaja, perspektif pendidikan Islam dari Nuryadin, IAIN, Palangkaraya. Kalau di sini tuh kehamilan remaja ini kan disebabkan karena ada beberapa faktor kan Bu, karena kan pada saat remaja sudah mulai balik, otomatis organ tubuh maupun sifat keingintahuannya dia pasti akan meningkat lebih tinggi, dan
mereka itu cenderung ingin tahu nih, rasa ingin tahunya juga tinggi. Terus ada juga karena mungkin faktor waktu si kecilnya itu dia tidak mendapatkan pendidikan seks, sehingga kemungkinan dia bisa hamil sebelum waktunya, hamil pada remaja gitu. Nah, terus seperti apa sih pendidikan seks Islam itu? Kalau di jurnal yang saya temuin itu, pendidikan seks Islam itu, dalam Islam itu seks itu berkedudukan sebagai pembeda antara jenis laki-laki dan perempuan. Yang selanjutnya berkaitan pula dengan hak dan kewajiban masing-masing. Nah, Islam ini juga mengajarkan bahwa masalah seks bukanlah sesuatu yang buruk. Mempelajari masalah seks di dalam Islam juga tidak boleh sembarangan tanpa bimbingan dan arahan dari orang dewasa atau pendidik, karena ada tahapan-tahapan dan prioritas tertentu yang ditekankan dalam pendidikan seks sesuai dengan perkembangan usia individu tersebut. Terus juga ada juga prinsip fundamental dari pendidikan seks dalam Islam itu. Yang pertama, seksualitas adalah sesuatu yang sehat dan alami dalam kehidupan. Kedua, kenikmatan seksual adalah bagian dari rahmat Tuhan. Ketiga, seksualitas dalam Islam terkait dengan ibadah ritual seperti sholat, puasa, haji. Yang keempat, seksualitas terkait dengan kehidupan berkeluarga. Karena itu, prematerial seks dan eksmaterial seks dilarang dalam Islam. Keempat, orang tua dan pendidik seksualitas harus memberikan informasi yang benar dan dipercaya. 5, seseorang muslim tidak menunjukkan auratnya kecuali pada pasangan dan orang-orang tertentu. 6, puasa adalah salah satu solusi untuk mengontrol hasrat seksual. 7, hubungan dan kepuasan seksual harus dirasakan secara adil antara suami dan istri. Jadi kalau menurut saya, pendidikan seks Islam ini nggak tabu gitu, Bu. Jadi dalam Islam pun pendidikan seks ini harus diberikan kepada anak agar menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Fitri. Ya, Bu. Oke, jadi gini, kan kalau bisa dibilang fenomena peradaban barat itu menghalalkan yang namanya seksualitas, sehingga akhirnya banyak sekali remaja ataupun ya remaja yang itu mengalami kehamilan ketika masa remaja, gitu ya. Nah, ternyata psikologi ini walaupun dalam peradaban barat seksualitas atau pergaulan bebas itu dibebaskan gitu ya, disahkan, dibolehkan, tapi ternyata dalam kajian psikologi kehamilan pada remaja itu berdampak sangat negatif gitu kepada remaja itu sendiri maupun anaknya. Nah, dalam hal ini kita perlu melihat gini. Jadi, kita perlu melihat ada sebuah inkonsistensi yang bisa dikatakan sebenarnya keburukan itu bisa dikaji dengan kacamata ataupun pengetahuan yang didapat dari ilmu barat itu sendiri gitu ya. Jadi ada sebuah norma, ada sebuah kebolehan di mana pergaulan bebas itu diperkenankan, tapi kemudian setelah dikaji dampaknya buruk gitu. Dan solusinya adalah pendidikan seks Islam ini. Jadi dan menurut berdasarkan kajian psikologi, ternyata kehamilan remaja itu berdampak pada dua-duanya, baik ibu maupun anaknya. Ketika remaja itu akan mengganggu proses perkembangan sosial emosionalnya. Kenapa? Karena di usia yang sebenarnya belum cukup matang, dia harus menghadapi beberapa permasalahan yang cukup berat, gitu ya, dari kehamilan tersebut. Kemudian ditambah lagi dengan kesulitan ekonomi, pengelolaan emosi, dan lain sebagainya, sehingga akhirnya itu mengganggu perkembangan sosial emosionalnya. Gitu. Nah, kemudian bagi anak, akhirnya karena kondisi ibunya sedang tidak stabil, gitu ya, akhirnya perkembangan emosional anak itu juga tidak stabil. Anak itu menjadi lebih reaktif, kurang mampu mengelola emosi, dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya dalam hal ini, kalau kita tawarkan solusi, maka pendidikan seks Islam itu adalah solusi yang tepat, gitu ya. Nah, sekarang kita geser ke topik bahasan psikologi untuk efektivitas dakwah. Kira-kira siapa yang jurnalnya atau menemukan artikel atau jurnal yang membahas tentang topik ini?
ada? Nggak ada kah? Ada Bu, tapi Oke. judulnya kayak gini Bu, Boleh, coba. membangun efektivitas dakwah dengan memahami psikologi makhluk. Oke, boleh. Kalau dari situ gimana kajiannya? Ya, kalau dari yang udah kita temui itu bahwa di esensi psikologi dalam aktivitas untuk melakukan berdakwah ini lebih ke bagaimana cara berinteraksi sosial, karena kan lebih diutamakan dengan komunikasi gitu antara makdu dengan para dai-nya gitu. Nah, kemudian di sini aspek-aspek yang diperlukan dalam gimana sih efektivitasnya seorang dakwah. Jadi dia itu lebih ke membahas terkait mental dan perilaku manusia dalam proses berdakwahnya, khususnya terkait dengan psikologi. Bagaimana itu dai dan seorang makdum menyampaikan dakwahnya gitu. Nah, kalau kita tahu psikologi dakwah itu kan ilmu yang membantu dan ilmu yang diperlukan dalam menyampaikan pesan kebenaran kepada masyarakatnya, kepada makdum-makdumnya gitu. Nah, karena manusia ini kan memang memiliki keunikan dari pola pikirnya atau perspektifnya yang berbeda-beda gitu. Jadi keberhasilan untuk suatu dakwah tidak hanya ditentukan oleh nilai pesan yang disampaikan oleh seorang dai-nya, tetapi juga bagaimana persepsi masyarakat atau makdumnya itu menyerap dakwah yang diambil gitu. Jadi ada interaksi sosial di komunikasinya gitu Bu. Kalau dari sisi psikologinya gitu. Nah, kalau untuk psikologi untuk berdakwah ini adalah untuk membantu gimana sih memberikan pandangan kepada para dai tentang pola tingkah laku para makdumnya dan hal-hal yang mempengaruhi tingkah laku tersebut. Nah, berkaitan dengan aspek kejiwaan atau dari psikisnya gitu, sehingga mempermudahkan para dai yang mengajak mereka lebih ke apa yang dikehendaki dalam ajaran agama Islam gitu. Segitu sih Bu yang Oke, baik. Terima kasih, Margen. Jadi betul banget. Kalau bisa dibilang, karena dakwah itu adalah aktivitas kita mau menyampaikan sesuatu kepada manusia gitu ya, artinya kita akan melakukan sesuatu kepada manusia, maka penting untuk akhirnya kita juga memahami psikologi manusia itu sendiri. Jadi kalau bisa dibilang ilmu psikologi itu ada di mana-mana gitu kan ya, selama ada manusianya. Sama, karena dakwah itu yang menyampaikannya adalah manusia dan yang dituju pesannya itu juga manusia, maka sebagai seorang pendakwah ataupun sebagai seorang pendakwah penting untuk memahami psikologi pendakwah maupun psikologi mad'u alias orang yang didakwahi gitu. Oke, baik. Selanjutnya, ini kayaknya banyak nih poin yang ini. Pengaruh puasa terhadap kesehatan jiwa. Siapa yang membahas ataupun mencari artikel ini, topik ini? Saya, Bu. Oke, boleh Safira, silakan. Ya, kalau yang di saya ini dia judulnya puasa dan hikmahnya terhadap kesehatan fisik dan kesehatan mental spiritual. Kalau untuk fisiknya sendiri itu kan hikmahnya ada orang yang tadinya mungkin kalau nggak puasa itu pernah sakit mah atau gimana, tapi kalau misalkan lagi puasa mah itu nggak pernah terjadi gitu, karena di situ organ pencernaan kita dan organ-organ yang lain itu ada waktunya untuk beristirahat, jadi mengeluarkan suatu kelenjar gitu yang menghasilkan enzim agar orang tersebut tidak mah. Selain itu juga ada pergantian sel-sel kulit, dan juga kalau dari segi fisiknya itu bisa mengurangi sakit jantung.
Nah, kalau misalkan dari kesehatan jiwanya ini, karena puasa itu merupakan latihan atau sarana untuk menahan diri, mengendalikan diri, menyesuaikan diri juga. Jadi bisa menahan atau dari dorongan-dorongan hal-hal untuk membuat kita melakukan sesuatu yang agresif kayak gitu. Bisa juga menahan sabar dan juga bisa untuk jadinya bisa self control gitu Bu, kalau dari kesehatan jiwanya. Jadi yang tadinya manusia ini kan awalnya fitrah, terus pernah berbuat maksiat, tapi karena dia sedang berpuasa, jadi dia menahan diri itu, jadi kembali lagi kepada fitrahnya. Seperti itu Bu, kalau dari segi jiwanya. Oke, baik Safira. Nah, ini sebenarnya bisa kenapa akhirnya seorang manusia yang berpuasa itu bisa sampai mengontrol jiwa, mengontrol emosi gitu ya. Itu ternyata bisa dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama karena efek lemes, jadi karena tidak ada asupan makanan, tidak ada asupan energi, sehingga akhirnya untuk untuk marah, untuk melakukan emosi yang besar gitu, itu juga membutuhkan energi yang besar. Kayak misalnya nangis ataupun sangat senang, tapi senangnya itu sampai senang banget. Terus misalnya ataupun marah juga sampai marah banget gitu ya. Emosi-emosi yang sifatnya kuat. Nah, emosi yang kuat itu membutuhkan energi yang besar, sedangkan tubuh kita sedang tidak minim energi gitu ya, sehingga akhirnya emosi-emosi kuat itu teredam. Terus yang selanjutnya juga ketika misalnya kita berpuasa memang didasari karena kita mencari ridhonya Allah dan ingin menjadikan puasa kita itu benar-benar puasa yang baik sebagaimana puasa yang Allah sukai, maka kita berusaha gitu ya, berusaha dengan sangat keras untuk menahan diri kita, menahan dari marah, menahan dari hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Allah. Gitu. Itu terkait dengan bagaimana pengaruh puasa terhadap kesehatan jiwa. Gitu ya. Jadi ada faktor keinginan untuk meningkatkan kualitas ibadah, ada juga faktor dari keadaan fisik kita yang sedang lemas gitu. Nah, oke, selanjutnya ini juga topiknya banyak, artikel-artikelnya juga mungkin sangat banyak. Zikir itu bisa jadi nggak cuma sekedar la ilaha illallah, Allahu Akbar, alhamdulillah, tapi juga Al-Fatihah gitu ya. Bacaan-bacaan lain itu juga menjadi zikir, itu juga disebut, kita bisa kategorikan sebagai zikir. Nah, kira-kira siapa ini yang menemukan artikel ataupun jurnal yang menjelaskan tentang pengaruh zikir terhadap kesehatan jiwa? Saya dapat, Bu. Oke, boleh silakan Dava. Judulnya Pengaruh Zikir bagi Kesehatan Mental Santri di Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsuci Purwokerto. Jadi zikir ini kan secara bahasa berarti kan mengingat. Nah, secara normatif itu juga berpengaruh baik, yakni membuat hati menjadi tentram. Nah, adapun menurut psikologinya juga, hati tentram itu merupakan salah satu ciri kesehatan mental kita. Nah, adapun di Al-Quran mengatakan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jadi dengan berzikir kita akan tentram jiwa dan mental kita. Nah, secara historis kesehatan psikis juga kan dari egois ya atau kemarahan. Dilihat dari sejarahnya Umar bin Khattab kalau nggak salah. Jadi berzikir juga kan, kata Kiai Haji Aminuddin Ibrahim LML, salah satu pimpinan pondok pesantren, mengatakan mengaji atau membaca Al-Quran itu termasuk dengan berzikir untuk menyehatkan dan menguatkan iman, menyehatkannya secara mental dan psikis. Nah, Umar bin Khattab ini kan yang kita ketahui yaitu salah satu sosok orang yang pemarah gitu kan, jawara, pemberani. Nah, saat mendengar lantunan ayat yang dibacakan oleh adiknya, menjadi luluh dan sehingga masuk Islam. Nah, di sini juga kemungkinan ayat Al-Quran menjelaskan lupa. Ini
Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarnya hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat iman dan hatinya kepada Tuhan yang mereka bertawakal. Itu aja mungkin Bu yang dapat sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan Bu. Oke, sip. Terima kasih, Dava. Ya, jadi betul. Kalau dalam Islam itu disampaikan bahwa zikir itu menenangkan jiwa, gitu ya. Kalau dalam surat Alam Nashrah itu, Alam Nashrah al-Kasadrok, wa tu'ana kawisrok, alladhi angkata dharok, wa rafa'na laka dhikrok, fa inna kalau serusrok, inna kalau serusrok, fa inna warqa fansok, fa ila rabbika farghab. Nah, kalau misalnya teman-teman mau menggali tafsir ayat ini Masya Allah, gitu ya. Ini tuh tafsir ayat ini itu sangat-sangat berkaitan dengan bagaimana seseorang manusia itu ketika ada dalam kesulitan. Kalau kita kan ada dalam kesulitan terus kita heboh gitu ya, kita panik gitu ya. Tapi di sini tuh Allah bilang, Allah ingetin, bukankah sudah aku lapangkan untukmu dadamu gitu ya. Nah, berarti kan sebenarnya jalannya itu udah dikasih gitu ya, jalan untuk kita tetap merasa tenang walaupun di depan itu ada kesulitan, dan kita tetap bisa dikatakan tidak stres, tidak mengalami depresi, kecemasan, overthinking, dan berbagai bentuk kondisi mental yang tidak sehat yang lain gitu ya. Nah, itu kajian tentang An-Nasr gitu ya, Alam Nashrah itu benar-benar selesai, atau itu benar-benar menjelaskan tentang bagaimana manusia yang sedang menghadapi kesulitan, tapi dia ketika berzikir dan mengingat Allah, berzikir dan mengingat Allahnya itu nggak cuma sekedar secara harfiah kita maknai cuma berzikir aja, tapi benar-benar mengingat Allah dan menghadirkan Allah dalam kehidupan kita, sehingga akhirnya mendapatkan ketenangan jiwa tersebut atau hati yang tentram. Hati yang tentram itu berarti terbebas dari berbagai kecemasan, terbebas dari berbagai ketakutan, kekhawatiran, tidak ada overthinking gitu ya, sehingga akhirnya menjadi seseorang yang berani untuk melangkah. Ibarat kalau teman-teman sudah belajar kesehatan mental, dia mampu untuk dia nggak punya keraguan untuk mengembangkan dirinya menjadi lebih baik lagi, sehingga selalu menjadi pribadi yang terus berkembang. Kenapa? Karena terbebas dari kekhawatiran ke kekhawatiran, gitu ya. Oke, itu tadi kajian psikologi dalam persoalan umat Islam. Jadi sebenarnya psikologi ini berperan dalam menjelaskan beberapa permasalahan ataupun mengkaji fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita. Kemudian Islam bisa hadir sebagai solusi, Islam juga bisa hadir sebagai keadaan gitu ya. Kalau misalnya pengaruh puasa terhadap kesehatan jiwa kan berarti orang Muslim ini adalah sebuah fenomena gitu ya. Kemudian dikaji psikologi dan bagaimana dampaknya kepada kesehatan jiwa. Sama zikir juga demikian. Gitu. Oke, kita next. Nah, ini kita lanjut ke kajian Islam terhadap konsep psikologi, gitu ya. Nah, di sini kita akan melihat tentang ini. Ini yang belum saya sampaikan kepada teman-teman di pekan lalu. Jadi ada perbedaan makna tentang bagaimana memandang manusia, gitu ya. Bagaimana ilmu psikologi itu memandang manusia dan bagaimana Islam sendiri memandang manusia. Nah, psikoanalisa melihat manusia itu sebagai makhluk biologis yang dikuasai oleh insting alam bawah sadar, sehingga dia tidak punya kuasa, gitu ya, kuasa untuk mengendalikan dirinya. Kenapa? Karena dia dikuasai oleh insting bawah sadarnya. Nah, kemudian behaviorism itu dianggap juga bahwa manusia itu adalah makhluk biologis yang terkondisi oleh lingkungan dan perilaku dalam sistem mekanistik stimulus dan respon. Artinya di sini juga manusia tidak punya kehendak, ketika dikasih stimulus maka responnya pasti selalu demikian, gitu ya. Dan dianggap tidak memiliki jiwa, tidak memiliki kekuasaan untuk mengendalikan dirinya sendiri. Nah, kalau humanistik, manusia dianggap sebagai makhluk yang unik dan merupakan
satu kesatuan holistik. Tapi dalam hal ini manusia dianggap sebagai pandangan psikologi humanis itu terlalu menganggap manusia terlalu optimis, terlalu besar, terlalu berkuasa. Sampai akhirnya dia menafikan bahwa ada loh peran-peran Allah atau ada loh peran-peran Tuhan dalam berbagai kehidupan kita. Jadi terlalu terlalu berlebihan melihat potensi pada diri manusia. Nah, kemudian kognitif. Kognitif memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki kemampuan berpikir untuk mengolah stimulasi dan stimulasi dari lingkungan. Oke, ini betul. Dalam hal ini psikologi kognitif itu betul. Tapi dalam Islam manusia itu tidak hanya ini, gitu ya. Tidak hanya makhluk yang memiliki kemampuan berpikir untuk mengolah stimulasi dari lingkungan. Tapi lebih dari itu bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia dan memiliki dimensi yang berasal dari Tuhan, yaitu fitrah dan roh. Ini Allah sampaikan dalam surat Al-Hijr ayat 28-29, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menciptakan manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, aku telah meniupkan roh ciptaanku kepadanya, ke dalamnya, maka tunduklah kamu terhadapnya dengan bersujud. Jadi ini sebenarnya ayat di sisi lain, ini juga ayat perintah Allah kepada malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Jadi di sini Allah benar-benar sampaikan bahwa Allah itu meniupkan ruh, meniupkan bagian Allah ke dalam bagian Tuhan, gitu ya, dimensi ketuhanan pada diri manusia. Nah, ini yang akhirnya membuat manusia itu mampu melebihi derajatnya, itu mampu melebihi malaikat. Kenapa? Karena manusia itu pada dasarnya memiliki dorongan kebaikan. Yang itu bisa jadi kebaikan yang dilakukan itu lebih besar daripada kebaikan yang dilakukan oleh malaikat. Nah, ini kemudian gambar ringkasan, gitu ya, gambaran sifat dasar manusia berdasarkan psikoanalisa behavior, humanistik, kognitif, dan Islam. Nah, kalau psikoanalisa karena dia dipengaruhi oleh insting, gitu ya, maka dia dianggap buruk. Manusia itu dianggap pada dasarnya adalah buruk. Kalau behavioral itu netral, kenapa? Karena dia dipengaruhi oleh stimulus dan respon. Terus kemudian humanistik itu baik, karena dia menganggap manusia itu unik, tapi juga terlalu hiperbola untuk melihat manusia. Kemudian kalau kognitif itu netral, dan kalau kalau Islam itu melihat fitrah. Kenapa fitrah? Karena dalam hal ini pada dasarnya manusia itu bersih, gitu ya. Tapi kemudian dia punya potensi kebaikan dan punya potensi keburukan, gitu. Sehingga akhirnya fitrah itu adalah bawaan dasar, potensi dasar yang ada pada diri manusia. Tapi kemudian dia juga memiliki dorongan untuk menjadi buruk dan menjadi baik. Nah, di sini ada kajian tentang kehendak bebas, deterministik, keterbatasan ataupun kehendak bebas. Nah, terus kemudian psikoanalisa melihat bahwa manusia itu tidak memiliki kedorongan untuk kebebasan berkehendak. Kenapa? Karena dia selalu dikendalikan oleh masa lalu. Jadi kalau masa lalunya A, itu pasti yang dilakukan itu adalah A. Dia tidak memiliki kuasa untuk berlepas diri dari pengalaman masa lalunya. Terus kemudian manusia sangat dikendalikan oleh lingkungan, sangat terbatas, gitu ya, dan dianggap tanpa jiwa, tanpa kebebasan. Tapi kalau misalnya dalam humanistik, tidak ada keterbatasan ataupun hal-hal yang membatasi dan mengendalikan manusia. Manusia dapat melakukan pengaktualisasian diri dan melakukan berbagai hal sebagaimana keputusan yang dibuat olehnya. Jadi tidak ada deterministik sama sekali. Tapi kalau misalnya psikologi kognitif itu cukup imbang. Artinya dia lihat bahwa manusia itu tetap memiliki keterbatasan, tapi juga dapat mengambil keputusan dalam merespons stimulus atau dapat bebas berkehendak. Nah, kalau dalam Islam sama,
seorang manusia itu juga memiliki kebebasan berkehendak dan juga memiliki determinisme. Takdir Allah itu adalah bagian determinisme dalam kehidupan manusia. Tapi ketidaktahuan manusia terhadap takdir Allah dan dipersilahkannya manusia berikhtiar untuk mewujudkan keinginannya, maka disitulah ruang-ruang kebebasan berkehendak atau free will pada diri manusia itu terbuka. Oke, ini motivasi berperilaku. Jadi kalau psikoanalisa melihat sebuah perilaku itu didorong untuk terjadi untuk memuaskan dorongan insting untuk mencapai keseimbangan, gitu ya. Id ego super ego, egonya dia sampai balance. Terus kemudian behaviorism melihat bahwa perilaku manusia itu bertujuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sehingga akhirnya dia mendapatkan kenikmatan. Jadi tujuannya adalah mendapatkan kenikmatan dan yang perlu dia lakukan adalah menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ketika dia dapat menyesuaikan diri, maka dia akan mendapatkan kenikmatan. Terus kemudian kalau humanistik itu dorongan perilakunya atau motif seseorang berperilaku adalah untuk memenuhi kebutuhan bertingkat dan beraktualisasi diri, gitu ya. Terus kemudian kognitif, motivasi berperilakunya adalah untuk mempelajari cara-cara yang paling tepat, cara-cara yang paling efektif dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan untuk mendapatkan keuntungan. Kalau behaviorism itu untuk mendapatkan kenikmatan, tapi kalau kognitif itu untuk mendapatkan keuntungan. Gitu. Nah, kalau misalnya behaviorism itu sifatnya hanya menyesuaikan diri aja, tapi kalau psikologi kognitif itu ada bagian di mana dia mencari jalan terbaik, ada proses berpikirnya, gitu ya. Terus kalau misalnya dalam Islam, motivasi berperilaku manusia itu adalah untuk pada dasarnya adalah untuk mencari ridhonya Allah, gitu ya. Pemenuhan kebutuhan dan aktualisasi diri, sifat aktualisasi ini merupakan selalu diorientasikan untuk mengharapkan ridhonya Allah. Nah, pandangan terhadap agama dalam hal ini yang memiliki pandangan khusus terhadap agama itu adalah psikologi psikoanalisa, di mana dia Freud menyampaikan orang yang beragama itu adalah orang yang mengalami neurosis universal, jadi dianggap tidak sehat mental, gitu ya. Tapi kalau dalam Islam ini jauh banget. Kalau ini mendatangkan keburukan, berada dalam kondisi sakit, tapi kalau dalam Islam agama itu menjadi jalan menuju kebahagiaan. Nah, ini itu tidak lepas dari peran sejarah masa lalu, gitu ya, di peradaban mereka masing-masing. Psikoanalisa dengan peradaban baratnya, sedangkan psikologi Islam dengan peradaban Islamnya. Nah, ini kita lihat ada motivasi berprestasi. Kita tinjau dari dua jenis, yaitu versi Barat dan versi Islam. Ini ya betul, motivasi berprestasi. Jadi dalam teorinya Barat, seseorang itu memiliki motivasi untuk berprestasi itu karena mereka didorong untuk mencapai standar yang tinggi, gitu ya. Jadi jadi mereka ketika mereka melakukan termotivasi untuk berprestasi, saat itu mereka mengorientasikan diri untuk memenuhi standar setinggi-tingginya, gitu ya. Sehingga akhirnya ketika yang diorientasikan itu adalah standar yang tinggi, ketika dalam proses pencapaian prestasinya ternyata terjadi kegagalan, maka saat itu yang terjadi pada mental manusia adalah kerentanan. Ibarat gini, kita udah punya mimpi nih, tinggi banget gitu ya, kita pengen banget punya mimpi itu. Terus kemudian kita sudah berusaha sangat keras, tapi ternyata kita belum nyampe, gitu ya. Rasanya kan sakit hati gitu. Nah, kalau motivasi berprestasi kita itu seperti itu persis motivasi berprestasi yang dimiliki oleh versi Barat, gitu ya. Terus kalau dalam versi Al-Quran, ini di sini disampaikan bahwa sebentar. Oke, jadi ini kembali lagi ke surat An-Nasr di Alam Nasroh ya. Jadi gini,
Gini, disampaikan bahwa maka apabila kamu selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Jadi sebenarnya kalau yang sebelumnya itu, kalau versi Barat, motivasi berprestasinya itu adalah kepada tujuan akhir, tapi kalau dalam Islam, motivasi berprestasinya itu adalah kepada tujuan hari ini, gitu ya. Jadi yang dilihat itu adalah bagaimana kita bisa melakukan hal yang sebaik-baiknya hari ini, gitu ya. Lakukanlah hal yang sebaik-baiknya, apapun yang kita lakukan itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya untuk menghasilkan hasil terbaik, kontribusi terbaik, upaya terbaik, sehingga akhirnya tidak ada penyesalan di masa yang akan datang. Jadi orientasinya adalah hari ini, bukan mimpi masa depan itu kita jadikan sebagai fokus tujuan kita, yang kalau misalnya kita gagal atau tidak sampai ke mana, kepada hal yang kita cita-citakan ataupun inginkan, kita kemudian menjadi pribadi yang sangat rentan secara psikologis, gitu ya, kurang sehat mental. Nah, kita masuk ke bagian integrasi dan psikologi. Nah, ini ada sejarah perkembangannya. Jadi dari sejak sebelumnya itu sudah masuk gagasan-gagasan tentang psikologi Islam di Indonesia, gitu ya, tentang ada yang mau diadakannya psikologi Islam. Tapi kemudian bingung mau mulai dari mana, sehingga akhirnya tahun 1979 ini dosen kita semua, guru kita semua, Bapak Hana Jumhana Bastaman, ini bapak-bapak ya, mencetuskan gagasan tentang psikologi agamawi, gitu ya. Terus kemudian tahun selanjutnya setelah ini bisa dibilang bentuknya itu adalah semacam seminar, gitu ya, seminar besar. Kemudian dicetuskan sebuah gagasan, yaitu gagasan psikologi agamawi. Walaupun gagasannya itu belum matang, tapi itu menjadi salah satu gambaran awal. Terus kemudian muncul jurnal pemikiran psikologi Islami. Itu kalau nggak salah dikeluarkan oleh UMS Muhammadiyah Surakarta. Terus kemudian akhirnya tahun 1994 itu diadakan Simposium Nasional Psikologi Islami tetap di UMS. Oh maaf, ini talam saya lupa antara UGM sama UMS. Terus kemudian selanjutnya mulai diakui psikologi Islam itu sebagai ilmu pengetahuan dan dibuktikan dengan diangkatnya Profesor Psikologi Islam. Dulu zaman saya masih kuliah S1, S2, yaitu pada tahun 2017, itu Profesor Psikologi Islam di Indonesia itu baru 2. Namanya Bapak Ahmad Mubarak, sama satu lagi Pak Abdul Mujib. Gitu. Terus kemudian selanjutnya mulailah bermunculan mata kuliah psikologi Islam di beberapa universitas. Artinya dalam segi keilmuan sudah banyak universitas-universitas ataupun fakultas-fakultas dosen-dosen psikologi mengakui bahwa ada loh, mengakui dan mendukung eksistensi dari psikologi Islam. Terus kemudian ditambah lagi dengan dibukanya program S2 psikologi Islam di beberapa fakultas di seluruh Indonesia. Nah, ini sebenarnya ada perbedaan istilah, teman-teman. Jadi ada yang namanya psikologi Islami, ada yang namanya psikologi Islam. Nah, ini beda-beda, gitu ya. Kalau ini gagasannya diajukan oleh Bapak Hana Jumhana Bastaman, bahwa Islamisasi psikologi itu ada menghasilkan psikologi Islami, di mana menjadikan wawasan Islam mengenai manusia sebagai landasan filsafat untuk psikologi. Jadi memang asal muasalnya harus dimulai lagi dengan konsep filsafat. Yang selanjutnya adalah melengkapi, menyempurnakan dan memberi kerangka acuan dari Islam pada konsep yang sudah ada, gitu ya. Jadi sudah ada konsep yang sudah ada, kemudian kita melengkapi dan menyempurnakan tanpa akhirnya perlu melakukan perombakan dari awal. Nah, kalau misalnya psikologi Islam menurut Pak Mujib, Abdul Mujib dan Muzakir, adalah proses atau kegiatan mengkaji tentang hakikat mental dalam kehidupannya dengan bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Dan ulama terlebih dahulu dengan diawali pendekatan spekulatif gitu. Jadi di sini
kita mengkaji kembali ayat-ayat, hakikat-hakikat, makna-makna dari dari Al-Quran dan hadis, ya. Nah, ini pertanyaan yang lain. Tadi pertanyaan yang kedua untuk teman-teman. Nah, 6 ini adalah bentuk integrasi Islam dan psikologi. Artinya Islam dan psikologi itu bisa diintegrasikan dengan berbagai bentuk. Nah, sekarang kita coba tanya, silakan untuk teman-teman yang mau menjelaskan, kira-kira yang dimaksud dengan similarisasi itu apa sih, dan bagaimana integrasi Islam dan psikologi dengan menggunakan metode atau bentuk similarisasi. Ada yang mau? Ibu mau jawab yang similarisasi. Boleh, Citra. Kalau di similarisasi itu kan pendefinisiannya pendekatan yang menyamakan konsep-konsep sains dengan konsep dari agama. Meskipun sebenarnya konsep itu belum tentu sama. Nah, terus juga ada kasusnya similarisasi yang semu itu bisa mengakibatkan rasa bias terhadap sains gitu. Dengan cara nggak langsung tuh pas kita udah ngerasa bias, ada reduksi nilai keagamaan gitu ke tarif sains. Jadi kayak lebih pro ke arah sains gitu. Jadi ada pereduksian nilai-nilai agama. Biasanya kalau misalnya itu disebut terjadi kondisi similarisasi yang semu. Nah, kalau misalnya contohnya itu, tadi Ibu minta contohnya juga nggak? Sekalian. Oh iya, contohnya itu kayak misalnya kalau di sains itu kan ada ego sama super ego kan. Nah, terus kalau di teorinya itu kayak nafs amarah, terus mutmainnah, lawama. Ya, sama lawama. Nah, terus kalau misalnya teori kalbu tuh yang hati itu disamakan sama super ego, Bu. Oke. Jadi itu namanya similarisasi ya. Kita mencari persamaan antara dua konsep yang sebenarnya bisa jadi nggak sama-sama banget, tapi kita cari persamaannya. Oke, selanjutnya untuk paralelisasi. Silahkan. Siapa yang ingin menjelaskan tentang paralelisasi? Ada paralelisasi? Harusnya ada, karena semuanya diminta untuk mencari. Saya tunjuk ya. Yunus? Yunus, paralelisasi apa, Yun? Yunus ada? Oke, kalau nggak ada, kita ke naik deh. Syaufika Anissa ada? Ada? Oke, kita ganti orang. Bu, saya mau coba deh, Bu. Siapa ini? Nurul. Oke, Nurul. Silakan, Nurul. Paralelisasi yaitu menganggap paralel konsep yang berasal dari Islam dengan konsep yang berasal dari sains karena kemiripan konotasi tanpa mengidentikan keduanya. Misalnya Perang Dunia Ketiga disamakan dengan hari kiamat. Dari yang saya dapat seperti itu.
Oke. Padahal dua-duanya bisa jadi belum tentu memiliki kemiripan, kesamaan ataupun keterhubungan ya. Tapi akhirnya diarahkan untuk maksudnya dimiripin gitu ya. Bukan disamakan. Oke, sekarang selanjutnya komplementasi. Ibu, saya mau nyoba jawab. Boleh. Siapakah ini? Safa, Bu. Safa, silakan Safa. Kalau komplementasi itu kayak antara sains dan agama itu bersifat saling mengisi dan memperkuat gitu. Terus kayak satu sama lain tuh saling kayak berhubungan gitu nggak sih, Bu? Tapi tetap mempertahankan eksistensi masing-masing. Contohnya kayak misalnya adanya manfaat dari puasa Ramadan, terus untuk kesehatan gimana, terus dari ilmu kedokteran kan juga ada prinsip-prinsip kayak dieteri atau diet gitu kan, Bu. Jadi kayak keduanya itu sama, cuman bedanya secara penjelasan aja mungkin gitu ya, Bu. Bedanya apa? Kayak saling berkaitan juga sih, Bu, sebenarnya. Kan kalau misalnya dalam Islam kayak misalnya puasa dijelaskannya untuk kesehatan itu seperti apa. Untuk kalau dalam kedokteran kan juga prinsip-prinsipnya tuh sebenarnya sama gitu, Bu. Yang saya dapat sih kayak gitu, Bu. Oke, baiklah. Terima kasih, Syafa. Iya, Bu. Oke, sekarang kita induktifikasi. Siapa yang mau? Iya, Bu. Yunus ya? Fadli dong. Oh, salah. Siap, silakan Fadli. Gitu dong. Induktifikasi itu asumsi-asumsi dasar dari teori ilmiah yang didukung oleh temuan empirik, dilanjutkan pemikiran secara teoris abstrak ke arah pemikiran metafisik atau gaib. Kemudian dihubungkan dengan prinsip agama dan Al-Quran mengenai hal tersebut. Contohnya, keteraturan dan keseimbangan yang sangat menakjubkan di dalam alam semesta ini menyimpulkan adanya hukum maha besar yang mengatur. Oke. Terus? Udah, Bu. Oke, baiklah. Oke, baik. Terima kasih. Itu untuk induktifikasi. Nah, kemudian selanjutnya untuk verifikasi. Alfi, Bu, mau coba. Siapa? Alfi, Bu. Alfi. Oke, silakan Alfi. Ya, kalau untuk verifikasi ini menjelaskan hasil-hasil penelitian ilmiah yang menunjang dan membuktikan kebenaran ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis. Contohnya itu misalnya penelitian yang membahas potensi madu sebagai obat yang dihubungkan dengan surat An-Nahl ayat 69, yaitu dari perut lebah itu keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Itu, Bu. Oke. Oke, baik. Jadi integrasi antara Islam dan psikologi itu tidak hanya berjalan dalam satu bentuk aja ya teman-teman. Di sini ada berapa? Ada 6 bentuk. Nah, nanti kita juga akan mempelajari bentuk-bentuk yang lain dengan lebih spesifik. Apakah sebenarnya tafsir yang akan kita pengkajian tafsir yang akan kita lakukan itu masuk ke dalam proses atau bentuk dari integrasi ini, atau dia konsep baru atau metode baru, gitu ya? Oke, itu dia. Dikit kan kuliahnya? Itu dia kuliah kita pada pagi hari ini menuju siang. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan?